Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah jadi qulatul nabi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Saya kemarin sedih 2002 kemarin. Kenapa? Karena saya tidak dapat membantu sahabat saya 2021 ya, yang punya aset hampir 500 miliar, dia kehilangan 300 miliar. Tapi saya apa boleh buat loh. Dia punya hutang hanya 50 M. Hutang 50 M. Cuman waktu itu dibantu, sebenarnya dia sudah melakukan berbagai upaya termasuk menggunakan jasa pengacara dan ada yang membantu itu, membiayai untuk penyelesaian masalahnya gitu. Ternyata udah saya bilang kalau kalau Anda mau minta bantuan saya, Anda harus jadi pengacara diri sendiri gitu. Dan dia nggak mau gitu. Dia nggak mau jadi pengacara diri sendiri dan dia lebih percaya dengan apa yang dia lakukan. Dia sudah keluar uang sampai 5 miliar untuk menyelesaikan kasusnya. Dan dia tadinya sangat cukup yakin ya bahwa dengan aset yang besar, utang saya kan cuma kecil 50 M, aset saya 500 miliar. Nah justru dari situlah ketika Anda seperti itu, Anda jadi makanan mafia gitu. Jadi akhirnya apa? Dia habis-habisan dan mereka sudah siap, mafia juga dengan tim hukum dan yang lainnya gitu. Di sini uang berbicara Ternyata apa? Dia datang ke saya terakhir ini, tapi saya hanya bilang kalau Anda mau jadi pengacara di sini silakan gitu, kalau enggak nggak usah gitu, saya nggak mau bantu gitu. Akhirnya apa ya udah, kemarin terakhir kehilangan 300 miliar asetnya, hanya dipotong dengan pengurangan hutang 25 miliar gitu. Dan masih ada aset bermasalah karena ini aset yang 12 miliar ini masih ada masalah tertentu sehingga tidak bisa di-cash sama mereka ini. Dan dia sudah masuk pengadilan segala macam-macam menggunakan jasa pengacara terkenal, orang-orang dewan segala macam-macam udah ini kan. Ternyata apa? Dan saya bilang, Pak Ridwan mau gak ketemu orang dewan gini di Jakarta bla bla bla. Enggak, dan ngapain gitu. Nggak ada gunanya bagi saya sih fokus aja. Buat apa saya kenalan dengan orang hebat ini? Segala macam-macam. Toh hanya kasus Anda doang gitu. Enggak, saya bantu, saya nggak bisa dengan. Nah, dia kemarin pas dia yakin bahwa dia bisa memenangkan perkara karena dibantu di backup oleh seorang pengusaha terkenal juga di salah satu kota di Jawa Timur dan pengusaha hebat. Ternyata pengusaha yang membiayai membantu dia punya helikopter, dia orang-orang hebat segala macam-macam, ternyata apa juga meninggal juga gitu. Jadi kalau itulah dia, kalau kita menggantungkan berharap pada manusia, mengimani manusia, kalau dia meninggal ya udah susah gitu. Allah kan tergantung Allah gitu. Ternyata ketika dicabut ininya dia nggak punya dana kelimpungan, tapi kalau sudah bermasalah ya udah susah gitu. Dan dia menggunakan, tapi bilang udah berapa biaya yang keluar, hampir 5 miliar gitu. Itu biaya operasional yang udah keluar seperti itu, luar biasa gitu. Terus karena dia masih ada keterkaitan dengan yang lainnya, dia tidak berani untuk melakukan jadi pengacara sendiri. Saya tetap aja, saya hanya ngasih saran semampu saya. Sedih sob. Jadi ini jadi pengalaman dari Anda. Ketika aset Anda itu besar, hutang Anda kecil, itu jangan Anda bangga dulu. Kenapa? Anda bisa kehilangan aset, karena itu jadi mainan bagi mereka semua. Jadi mafia cesioners itu banyak sekali, mafia hukum juga banyak, mafia tanah juga, makhluk tanah banyak. Dan itu ternyata apa? Mereka berani biayai segala macam-macam. Kenapa? Bayangin loh, aset 300 miliar hanya nutupin 25 miliar, siapa yang nggak mau gitu? Dia buang 25 miliar kan luar biasa gitu. Bayangkan Anda buang 20 miliar. Jadi jangan berharap ke pengadilan itu mau menang. Dia berpikir, nah strategi saya ke pengadilan bukan untuk menang ya. Karena untuk menang, saya mengharamkan nyogok. Kalau Anda contoh ke pengadilan, terus saya suruh nyogok, nggak mau saya. Gara-gara Anda saya masuk neraka, saya nggak mau gitu. Jadi saya mengharamkan nyogok sama sekali gitu. Mohon maaf ya, anak saya kapan hari ya jalur undangan di Unibrau gagal udah masuk tapi ternyata gagal. Teman-temannya pada menyokok saya, terus nggak mau terus. Kalau Anda di SMPTN nanti gagal, udah nanti di swasta aja, di Muhammadiyah ada teknologi informatika ya. Kita itu dia ngotot teknologi informatika di jalur undangan ternyata gagal gitu. Teman-temannya ada yang mengeluarkan 50 juta segala macam, kalau saya nggak mau udah gitu. Meskipun ayah punya, tapi saya nggak mau, lebih Anda di swasta gitu. Doa aja sekarang, doa ternyata alhamdulillah lulus gitu. Karena termasuk ketika dia masuk saya nggak mau sistem sokok penjogok, saya nggak mau dimulai mendidik anak saya dengan sokok penjogok meskipun mampu gitu. Dan alhamdulillah ternyata kalau Allah itu rezekinya dia dengan jurusan sama, ternyata masuk meskipun susah gitu, ternyata masuk gitu. Padahal diremehkan gitu. Teman-temannya kaget tuh, kok bisa masuk? Ya udah di antara sekolahnya, di antara kelasnya yang masuk salah satunya di jurusan itu dia salah satunya gitu. Nah, dan saya balik lagi, saya mengharapkan sokok penjogok dan yang lainnya. Dan ketika Anda tidak sanggup jadi pengacara sendiri, saya hanya ngasih saran kok mau jalankan syukur enggak ya nggak apa-apa ya. Ternyata kemarin datang ya dia mau jalankan masih ada sisa asetnya dia 12 miliaran gitu.
itu tidak bisa dicesi karena apa? Karena ada persoalan hukum di belakangnya gitu. Ada data yang susah untuk dicesi. Kalau itu seandainya bisa, habis semua asetnya semua yang 50 M tadi. Jadi bayangin 300 miliar hanya nutupin utang 20 sampai 20 miliar gitu. Luar biasa nggak, hampir 10 kali lipatnya. Siapapun mau untuk ngambil seperti itu, para mafia itu. Dan ketika Anda mau main uang, mereka lebih kuat gitu. Meskipun Anda di awalnya ada pendana, akhirnya ternyata pendana juga meninggal gitu. Jadi jangan sombong ketika aset Anda lebih besar daripada jumlah utangnya gitu. Justru di situ mafia hukum bermain gitu. Kalau bisa menyelesaikan masalah itu, jangan kalau saya ke sisi pengadilan itu hal terakhir gitu. Dia karena gini, sebenarnya kalau dia mau paham ya dengan bank, padahal banknya bank BUMN lagi. Sebenarnya mudah diselesaikan di sisi negosiasi dengan bank aja gitu. Saya masuk pengadilan itu langkah terakhir gitu. Melawan bank kalau dengan kemampuan terbatas, data terbatas, susah gitu. Meskipun pakai cara hebat gitu. Karena bank sejak dari awal sudah menang gitu. Datanya coba saya tanya, Anda ada PKS-nya nggak, fotokopi kadang nggak dikasih gitu. Perubahannya nggak dikasih, segala macam-macam. Terus setiap pertemuan tanda tangan dia udah punya foto, di foto dan di video. Anda punya nggak punya gitu. Ketika Anda bermasalah, dia udah SOP bank tuh luar biasa hebatnya gitu. Sehingga kita tidak bisa lepas dari kekalahan ketika kita negosiasi gitu. Apalagi ketika masuk pengadilan, orang bank punya orang nggak di pengadilan, punya gitu. Karena dia berperkara di pengadilan itu bukan 1-2 kasus. Kalau kita mungkin baru pertama gitu. Dia udah puluhan kasus, pakai pengacara hebat. Ya iya, kalau pengacara hebat masih pengadilan itu kan kasusnya macam-macam gitu. Belum tentu pengacara segala macam mengerti masalah hukum bank segala macam, mesti mengerti. Belum tentu nangani terus menerus gitu. Jadi sisinya itu. Kalau saya tidak menekankan pada ininya, pada kemenangannya di ini. Kalau Anda mau menang di pengadilan, Anda harus keluar uang sangat banyak sekali. Itu saya nggak tega. Itu Anda harus ngomong, saya nggak tega gitu. Jadi apa? Jadi pengacara sendiri, selesaikan dengan apa? Dengan negosiasi gitu. Harusnya kalau dia tidak tinggi hati, bisa tahu caranya, itu tidak sampai pengadilan dan tidak hilang asetnya gitu. Tapi karena kadang kalau kita tinggi hati, ngerasa hebat, ngerasa punya aset besar segala macam-macam, ngerasa punya orang hebat, susah so. Jadi malah bank dilawan malah susah gitu. Negosiasi itu bukan menang-menangan, negosiasi itu cari jalan keluar yang terbaik gitu. Negosiasi itu harus dengan data yang lengkap, kronologi yang kuat, terus logika yang sehat gitu. Kalau logika yang sehat susah so. Jadi logika yang benar-benar sehat jelas gitu, sehingga siapapun ketika negosiasi tidak terbantahkan argumen kita gitu. Dalam artinya bukan menang-menangan, jadi kita cari titik temunya gitu. Jadi seperti Pak Frans tadi, Pak Ridwan saya jual asetnya 4, ini ada yang mau 4,5 miliar. Dia tadi yang ngotot, nggak bisa Pak Ridwan katanya. Saya aja beli dulu 5 tahun lalu 5 miliar. Kalau Anda mau sekarang harusnya 7 miliar gitu. Kalau Anda seperti itu ya udah silakan, tapi bakal kehilangan aset gitu. Dan semakin lama semakin menyakitkan gitu. Akhirnya apa coba? Mau dijual 4 sampai 4,5 miliar, lupa saya. Ternyata apa? Bank pun ketika kita tahu ada itikat baik bahwa negosiasi kita menurunkan harga dengan cukup murah, akhirnya apa? Bank pun mau menurunkan ininya dia, utangnya kita gitu, dengan cara bunga dan denda gitu, penghapusan seperti itu, bla 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 gitu. Akhirnya apa? Tadinya hutangnya 3,8 mungkin selesai 1,8 atau berapa saya lupa gitu. Akhirnya apa? Masih kantongi 2 miliaran lebih gitu. Dan selesai masalahnya. Sehingga kita apa? Rugi sekali orang bisnis kayak kita hanya berkutat masalah hukum gitu. Karena itu bukan bidangnya kita, atau ada masalah. Lebih baik kita nggak ada masalah, kita fokus ke bisnis. Insya Allah ketika sekarang kita kehilangan 2 miliar pun, kedepannya bisa jadi 4 miliar atau 5 miliar. Kita kehilangan waktu, kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan. Daripada Anda kehilangan kesempatan, lebih baik apa? Kita fokus bisnis, selesaikan masalahnya. Demikian dari saya, dari Solo. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak orangnya. Ini udah boarding, mau ke Denpasar, mohon doanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.